Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwah, masih dari kitab Durusul Arabiyah Al-Juz'ur Rabi, jilid yang keempat. Masih kita di pelajaran yang pertama. Sekarang kita masuk bagian B atau bagian yang kedua. Nah, baik. Setelah kita ambil di pertemuan sebelumnya teks atau hiwar, dan sudah kita jawab latihan yang pertama yang berkaitan dengan teks tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan nahwu dari jilid keempat ini. Nah, ini adalah pelajaran yang ke-18, jilid yang keempat. Taib, apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu pembahasan nahwu, yang mana pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup penting untuk dibahas, sehingga hampir semua kitab nahwu pasti ada pembahasan tentang tema ini. Taib, pembahasan apa itu? Yaitu pembagian kata kerja berdasarkan maf'ulnya. Ya, berdasarkan objeknya. Ya, dibagi menjadi dua nanti, muta'addi dan lazim. Taib. Jadi ikhwah, sebagaimana antum ketahui bahwasanya sebuah kalimat atau jumlah mufidah, jika dia diawali oleh kata kerja, maka kata kerja itu pasti ada pelakunya. Ya, kata kerja itu pasti ada pelakunya, ada orang yang melakukannya atau sesuatu yang melakukannya. Kemudian di antara kata kerja tersebut ada yang butuh kepada objek, ada yang tidak. Dalam bahasa Indonesia, misalkan kita katakan Muhammad pergi. Ini sudah kalimat sempurna. Kata kerja dan pelakunya selesai. Tapi kalau kita katakan Muhammad makan, ini belum dikatakan sempurna. Ya, kenapa? Karena belum ada objeknya. Ya, maka harus ditambahkan objek di situ. Muhammad makan roti. Nah, padahal kata pergi dan kata makan itu kan sama-sama kata kerja. Tapi kenapa yang satu harus pakai maf'ul, harus pakai objek, yang satu tidak perlu pakai objek? Nah, inilah pembagiannya ya. Jadi, kata kerja, ya, mau dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab, berdasarkan butuh atau tidaknya kepada adanya maf'ul atau objek, itu dibagi menjadi dua, muta'addi dan lazim. Taib. Kita mulai ikhwah. Yang qasimul fi'lu. Fi'il itu terbagi. Bi'tibari ma'nahu, berdasarkan maknanya. Maksudnya berdasarkan ada apa tidak maf'ulnya. Ila muta'addin wa lazimin. Dia dibagi menjadi dua, yaitu muta'addi dan lazim. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, fi'il muta'addi itu kita kenal dengan istilah fi'il atau kata kerja transitif. Ya. Jadi muta'addi itu bahasa Indonesianya adalah transitif. Dan lazim itu adalah kata kerja intransitif. Nah, apa itu transitif dan intransitif? Yaitu tadi kata kerja yang butuh kepada adanya objek, dan kata kerja yang tidak butuh kepada adanya objek. Nah, jadi fi'il muta'addi atau kata kerja transitif itu berarti adalah suatu fi'il yang membutuhkan maf'ul atau objek untuk menyempurnakan maknanya. Kalau tidak ada maf'ul dalam kalimat yang dimana di situ ada fi'il muta'addinya, maka maknanya tidak sempurna atau tidak dikatakan kalam yang mufid, tidak disebut jumlah mufidah berarti. Ya, kita ulang sekali lagi ikhwah. Fi'il berdasarkan butuh apa tidaknya kepada objek dibagi menjadi dua, transitif dan intransitif. Transitif dalam bahasa Arab istilahnya muta'addi. Intransitif dalam bahasa Arab istilahnya lazim. Baik.
Kita mulai dari apa itu muta'addi. Fal muta'addi ma tajawaza hadatsuhu al-fa'ila ila maf'ul ilal maf'uli bihi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang tajawaza. Tajawaza artinya melewati atau melampaui. Apanya yang melampaui? Hadasuhu, hadasnya. Hadasnya artinya peristiwanya. Peristiwanya melampaui fa'il, melampaui pelakunya, ilal maf'uli bihi, sampai kepada maf'uli bihi, kepada objeknya. Contohnya, bana Ibrahimu alaihis salam al-Ka'bata. Di kalimat ini ada kata bana. Bana artinya membangun. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Al-Ka'bah. Siapa yang membangun? Nabi Ibrahim. Apa yang dibangun? Al-Ka'bah. Nah, antum perhatikan di sini. Kalau antum katakan Nabi Ibrahim membangun, kemudian antum diam, ya, Nabi Ibrahim membangun, kemudian antum diam, apakah dikatakan kalimatnya telah sempurna? Kan tidak. Ya, dia dikatakan sempurna kalau antum tambahkan kata, ya, Al-Ka'bata. Antum tambahkan kata kerjanya, kata objeknya atau maf'ulun bihi. Nah, maka kita kembali ke pengertian di situ. Tadi dikatakan muta'addi adalah fi'il yang peristiwanya itu melampaui fa'ilnya sampai kepada maf'ul bihnya. Nah, artinya fi'il ini, bana ini, melampaui kata fa'ilnya itu Ibrahim sampai kepada Al-Ka'bah. Nah, artinya maksudnya adalah bana ini melampaui itu maksudnya mempengaruhi, ya. Bana itu tidak hanya mempengaruhi Ibrahim, tapi juga mempengaruhi Al-Ka'bah. Kok mempengaruhi? Apa maksudnya mempengaruhi di situ? Mempengaruhi artinya mampu merubah harokatnya. Nah, untuk perhatikan, asal dari kata Al-Ka'bah itu kan dhamma. Tapi karena dia diposisikan sebagai maf'ul bih, dia berubah menjadi fathah. Apa yang menyebabkan dia menjadi maf'ulun bih? Ya karena ada kata bana. Berarti bana ini tidak hanya memberikan pengaruh kepada Ibrahim, tapi pengaruhnya itu melampaui Ibrahim sampai ke kata Al-Ka'bahnya. Yang tadinya Al-Ka'batu menjadi sekarang Al-Ka'bata. Jelas ini, ya? Nah, maka kata bana di sini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi. Ya, karena dia membutuhkan objek. Nah, wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqa'u alaih. Ya, fi'il muta'addi ini butuh kepada fa'il, bahkan selain fi'il muta'addi juga butuh kepada fa'il, ya. Semua fi'il pasti butuh fa'il. Nah, akan tapi ada satu lagi yang dibutuhkan selain fa'il, yaitu maf'ulin bihi. Dia butuh kepada maf'ulin bihi. Nah, jadi muta'addi itu berarti begini, ya. Kalau fi'il yang muta'addi, maka yang dibutuhkan dua, ya, subjek dan objek, gitu, ya. Nanti lawan dari fi'il muta'addi ada namanya fi'il lazim. Kalau fi'il lazim yang dibutuhkan hanya subjek saja. Nah, itu gampangnya, ya. Baik. Nah, jadi kalau muta'addi itu subjek sama objeknya harus ada. Kalau lazim hanya subjeknya saja. Baik. Jadi kalau ada yang tanya kepada antum apa itu muta'addi, maka antum katakan muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada objek atau maf'ulun bih. Wa alamatuhu, bagaimana cara mengetahui bahwasanya dia itu fi'il muta'addi? An yaqbalaha ad-dhamir. Dia bisa menerima yang namanya ha ad-dhamir. Ya. Apa itu ha ad-dhamir? Ya, ha ad-dhamir itu adalah kata ganti yang menempel di belakang kata kerja. Nah, contohnya misalkan antum katakan fahimahu.
Ya. Fahimahu, hu ini namanya, ya. Hu ini disebutnya sebagai ha'ud dhamir. Fahimahu. Fahima itu kata kerja. Ra'aitu hasyaratan samatan faqataltuha. Ya, ha ini namanya ha'ud dhamir. Kenapa? Karena dia nempel setelah fi'il. Nah, kemudian ha'ud dhamir itu dia kembalinya kepada maf'ulin bih, kepada objek. Kita perhatikan contoh pertama. Qara'a Bilalun ad-darsa. Bilal membaca ad-darsa. Wa fahimahu, dan dia memahaminya. Nah, pada kalimat ini, mana maf'ulun bihnya? Ad-darsa. Nah, kita sudah ketemu maf'ulun bihnya. Wa fahimahu. Hu ini ha'ud dhamir. Kenapa? Karena hu ini kembalinya pasti ke ad-darsa. Ya. Hu itu pasti kembalinya ke ad-darsa. Jadi kalimat ini sebenarnya berbunyi qara'a Bilalun ad-darsa wa fahima ad-darsa. Ya, wa fahima ad-darsa. Agar tidak terjadi pengulangan kata ad-darsa dua kali, kata ad-darsa itu kita ganti dengan domir huwa. Domir huwa ini bisa disingkat lagi menjadi hu saja. Nah, jadilah wa fahima hu. Hu ini huwa, huwa itu ad-darsa. Baik. Nah, jadi kalau ada kata kerja nanti bisa ditempel dengan hu setelahnya, maka itu berarti fiilnya fiil muta'addi. Ya. Coba antum lihat artinya sekarang. Bilal membaca pelajaran dan dia memahaminya. Nah, kalau bisa ditempeli katanya, oh berarti dia fiil muta'addi. Itu gampang ya. Jadi kalau ada yang nanya kepada antum, bagaimana cara mengetahui fiil itu muta'addi apa bukan? Coba tambahkan katanya setelahnya. Kalau bisa ditambahkan katanya, imbuhannya di belakangnya, maka berarti dia adalah fiil muta'addi. Ya, contohnya misalkan, ya, Muhammad memakan dengan Muhammad pergi. Kalau untuk mengatakan Muhammad memakannya, benar kalimatnya. Tapi kalau Muhammad perginya, sampai situ doang, ya nggak benar kalimat. Ya, artinya dia tidak kembali kepada objeknya. Ya. Muhammad membeli roti, kemudian dia memakannya. Nah, berarti kata memakan itu adalah muta'addi atau transitif. Baik. Kemudian ra'aitu hasyaratan sahamatan. Saya melihat serangga yang beracun. Faqataltuha. Maka kemudian saya membunuhnya. Ya, di sini kembalinya kemana? Ke hasyarah. Ya, hasyarah di situ. Nah, kembalinya ke hasyarah. Karena hasyarah di sini sebagai maf'ulun bihnya. Nah, jadi faqataltuha, ha ini kembalinya ke hasyarah. Baik. Jadi ra'aitu hasyaratan samatan faqataltu hasyaratan, begitu seharusnya ya. Atau faqataltul hasyarata, begitu. Baik, itu dia fi'il muta'addi. Ringkasnya fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang dia butuh kepada maf'ulun bih, ya, agar menjadi sempurna maknanya. Baik. Kemudian ada namanya al-fi'lu al-lazim. Ini lawan dari fi'il muta'addi. Berarti fi'il dalam bahasa Arab itu hanya ada dua jenis. Kalau dia bukan muta'addi maka dia lazim. Kalau bukan transitif maka dia intransitif. Baik. Al-fi'lul lazim pengertiannya adalah ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu. Ta'adda ya ta'adda itu maknanya sama dengan tajawaza ya tajawazu tadi ya. Jadi ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu. Fi'il lazim adalah fi'il yang asarnya, pengaruhnya maksudnya. Pengaruh dari fi'il ini tidak melampaui fa'ilnya. Artinya dia hanya bisa memberikan pengaruh kepada si fa'il, tapi tidak kepada si maf'ul. Ya. Artinya dia nggak butuh maf'ul. Contohnya, kharajat tullabu. Para santri keluar. Sudah sampai sini kalimatnya.
Ya, tapi kalau antum tambahkan bagaimana? Para santri keluar dari kelas. Nah, kalau itu antum butuh tambahan kata dari. Ya, jadi lazim itu dia nggak butuh tambahan. Dia langsung aja gitu. Ya, misalkan antum katakan ya tadi para santri keluar, udah. Habis itu kalimatnya udah sempurna kan? Nah, baik. Jadi kata khoroja ini namanya adalah fiil lazim. Ya, kenapa? Karena pengaruhnya hanya sebatas kepada fa'ilnya, tidak lanjut sampai ke maf'ulnya. Nah, jadi kalau antum katakan kharajat tullabu minal fasli, ini tetap dinamakan fiil lazim. Kenapa? Karena antum nggak bisa mengatakan kharajat tullabu al-fasla, nggak bisa. Harus ada minnya. Nah, jadi khoroja ini namanya lazim. Tapi kalau antum tambahkan di kalimat minal fasli, itu dia menjadi fi'il muta'addi biharfi jarrin namanya. Fi'il yang dia muta'addi tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Harus pakai huruf jar. Dan itu bukan pembahasan kita dulu sekarang ya. Jadi hukum asalnya adalah fi'il itu ya kalau tidak ada huruf jarnya dan langsung kepada maf'ulun bihnya, itu muta'addi berarti. Muhammad makan roti. Nggak ada huruf jar di situ kan. Antara kata makan dan kata rotinya nggak ada huruf jar. Oh, berarti dia muta'addi. Tapi kalau ada huruf jar di tengahnya, berarti dia lazim. Ya. Contohnya tadi, ya, para santri keluar dari kelas. Oh, berarti kata keluar ini dia lazim. Kenapa? Karena dia butuh kata dari. Nggak bisa kan antum katakan para santri keluar kelas. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin benar ya. Kalimat seperti itu mafhum. Tapi dalam bahasa Arab nggak benar itu. Karena kata keluar dalam bahasa Arab itu harus pakai huruf jar, min. Gitu. Ya, jadi kharajatul labu saja sudah benar. Kalau antum katakan minal fasli, maka kalimat minal fasli ini tidak bisa diposisikan sebagai maf'ulun bih. Ya, karena dia sudah pakai huruf jar. Baik, farihal mudarrisu, ini juga lazim namanya fi'il fariha ini. Fariha artinya bergembira ya. Kenapa begitu? Karena fariha itu dia butuh kepada huruf jar juga. Misalkan farihal mudarrisu bil khobari. Ya, pakai bi. Baik. Ya, jadi fi'il kalau kita katakan fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada maf'ul bi, maka fi'il lazim adalah fi'il sebaliknya yang dia tidak butuh kepada maf'ulun bi. Nah, sekaranglah baru kita masuk kepada pembahasan pengecualian, yaitu qad yata'adda al-fi'lul lazimu biwasitati harfil jar. Terkadang fi'il lazim itu menjadi muta'addi. Ya ta'adda di sini maksudnya berubah menjadi muta'addi. Kapan itu terjadi? Biwasitati. Dengan perantara huruf jar. Harus pakai huruf jar. Jadi asalnya dia lazim. Nah, sekarang kalau kita ingin rubah menjadi muta'addi, bagaimana caranya? Tambahkan huruf jar. Contohnya nomor 1. Ghadibal mudarrisu ala talibil kaslani. Guru marah kepada santri yang malas. Nah, kata kerjanya apa di sini? Ghadiba. Kata kerjanya ghadiba. Nah, kata kerja ghadiba ini adalah kata kerja yang lazim asalnya. Nah, akan tetapi kita rubah menjadi muta'addi dengan cara apa? Dengan menambahkan ala. Jadinya ghadibal mudarrisu ala talibina. Maka sekarang yang seperti ini boleh dia dikatakan sebagai maf'ulun bi. Ya, boleh dia kata maf'ulun bi sekarang. Ala talibi ini boleh maf'ulun bi sekarang. Nah, jadi ghadiba fi'il, al-mudarrisu fa'il, ala talibi maf'ulun bi. Ya, jadi antum mirab satu persatu nanti fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Contoh yang kedua, dhahabtu bil maridi ilal mustashfa. Zahaba itu ya dia butuh huruf jar. Ya, bisa ba, bisa ila, macam ya. Di sini ba yang dibutuhkan. Kalau untuk katakan dhahabtu saja ya bil maridi ilal mustashfa, di sini yang kita butuhkan adalah ila ya. Huruf jarnya ila. Jadi zahaba bi itu membawa. Saya membawa orang sakit ke rumah sakit. Nah,
Boleh nggak antum katakan dhahabtu bil maridi al mustasfa langsung? Nggak boleh. Ya, harus pakai ila. Nah, maka di sini yang tadinya dhahabtu itu fi'il lazim berubah menjadi muta'addi disebabkan penambahan huruf jar ila. Nah, contoh yang ketiga, nadhartu ilal jabali. Nadhartu ini fi'il lazim. Kita ingin merubah menjadi muta'addi, bagaimana caranya? Tambahkan ila. Kalau langsung boleh, nadhartul jabala, nggak boleh. Ya, nadhartul jabala nggak boleh, aturannya nadhar itu harus pakai ila. Akhirnya ditambahkanlah ila untuk menjadi muta'addi. Jadinya nadhartu ilal jabali. Taib. Ya, contoh yang lain, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Faman rogiba, ini fiilnya adalah rogiba. Nah, barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan bagian dariku, kata Nabi. Rogiba itu harus pakai an, biar artinya membenci. Kalau pakai fi artinya menyukai. Sebaliknya kan, yang membedakan adalah huruf jarnya doang. Kalau antum pakai huruf jar fi, ya menyukai. Kalau an, membenci begitu. Nah, maka berarti kan sangat menentukan sekali huruf jar di sini. Kalau antum langsung mengatakan faman rogiba sunnati, nggak bisa. Ya, dia harus pakai huruf jaran di situ. Maka yang tadinya rogiba ini fi'il lazim, karena ada an di situ dan memang harus ada an, maka dia berubah menjadi muta'addi. Yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Baik. Yang kelima, uridu an attali'a ala manhaji madrasatika. Saya ingin melihat kepada manhaj madrasahmu. Manhaj itu artinya kurikulum, ya, kurikulum sekolahmu. Ya, kata kerjanya apa di sini? Kata kerjanya adalah at-tali'a. Kata at-tali'a ini butuh kepada huruf jar apa? Ala. Ya, wa tala'a 'alal ghaib. Ya, harus pakai ala dia. Ya, jadi kalau antum langsung mengatakan uridu an at-tali'a manhajad madrasatika, ini nggak boleh. Harus pakai huruf jar ala. Baik. Makanya para ulama menyusun kamus-kamus, ya, yang mengumpulkan fiil-fiil yang butuh kepada huruf jar. Ya, mereka beri nama Mu'jam al-af'al al-muta'addiyah biharfin. Mu'jam al-af'al, kamus fiil-fiil al-muta'addiyah, yang menjadi muta'addi biharfin, dengan perantara satu huruf. Ada yang biharfain juga nanti ya. Ya, baik. Kemudian nomor 6 contohnya la arghabu fis safari hadzal usbu'a. Ya, di sini fiilnya arghabu. Rogiba yarghabu, kalau tambah fi artinya suka. Saya tidak suka safar pekan ini, artinya saya tidak mengharapkan, tidak menginginkan ya safar di pekan ini. Nah, di situ antum bisa lihat ya, rogiba yarghabu harus pakai huruf jar fi di situ. Taib. Nah, berarti kesimpulannya Pak Ikhwah? Kesimpulannya adalah fi'il lazim bisa menjadi fi'il muta'addi dengan syarat apa? Biwasitati harfi jarrin. Dengan perantara tambahan huruf jar. Taib. Wa yusamma maf'ulun mithla hadzal fi'li ghairu sarihin wa huwa majrurun lafdhan biharfil jar mansubun mahallan ala annahu maf'ulun bihi ghairu sarih. Baik. Coba antum perhatikan contoh yang paling gampang di sini, itu nadhartu ilal jabal. Tempat perhatikan kalimat nadhartu ilal jabal. Nah, sekarang kalau secara makna antum perhatikan, saya melihat ke gunung. Siapa pelakunya? Saya. Apa yang saya kerjakan? Melihat. Apa yang saya lihat? Gunung. Berarti gunung sebagai objek kan? Secara maknanya sebagai objek kan? Tapi objek itu seharusnya nggak butuh huruf jar, langsung aja.
tapi di sini adanya huruf jar. Nah, makanya kata seperti ini, kata penulis di situ tadi, dia dinamakan maf'ul yang ghairu sharih. Objek yang tidak sharih. Sharih artinya terang. Ya, enggak langsung dia sebagai objek, dia hanya ya ada perantaranya. Ya, maka ini ya secara bacaan ilal jabali ini kasroh majrur kan karena ada huruf jar ila. Tapi secara makna mansub dia. Kenapa mansub? Ya karena kan secara makna dia adalah maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu mansub. Gitu ya. Jadi dia secara tulisan kasroh karena ada huruf jar, tapi secara makna dia itu mansub. Ya, karena apa? Ya, karena dia sebagai maf'ulun bi. Taib. Maka dikatakan di sini wa yusamma dan dinamakan maf'ul mithla hadal fi'li dari fi'il-fi'il yang seperti tadi, ya fi'il rogiba yargobu, kemudian nadhara, dhahaba dan sebagainya itu maf'ul dari fi'il-fi'il yang kita baca tadi contoh yang 6 itu, ya maf'ulnya itu dinamakan maf'ul ghairu sharih. Maf'ul ghairu sharih itu artinya maf'ul yang tidak terang. Ya, tidak terang-terangan, tidak nyata, samar-samar saja. Nah, maf'ul ghairu sharih itu dinamakan begitu karena dia majrurun lafdhan biharfil jarri. Secara lafaz dia majrur karena ada huruf jar, akan tetapi secara mahallan, secara posisi dia mansub ala annahu maf'ulun bih karena dia sebagai maf'ulun bih. Gitu ya. Jadi secara pengucapan itu maksudnya lafdhan ya. Lafdhan itu maksudnya secara pengucapan. Ya, mahallan itu secara posisi. Mahal itu artinya posisi. Artinya kata nadhartu ilal jabali, kata ilal jabali itu secara pengucapan dia itu majrur karena ilal jabali. Tapi secara kedudukan dia mansub karena posisinya di situ dia sebagai maf'ulun bih. Dari mana antum tahu? Lihat aja maknanya. Saya melihat ke gunung. Ya, ada kata saya melihat ke gunung. Yang mana yang disebut maf'ulun bih? Kan maf'ulun bih itu jawaban dari pertanyaan apa yang. Saya makan roti. Apa yang dimakan? Roti. Nah, itu dia maf'ulun bih. Nah, kalau antum katakan nazartu ilal jabali, apa yang dilihat? Gunung. Nah, berarti gunung lah maf'ulun bihnya. Nah, ya, maka ini namanya maf'ul bih ghairu sharih. Kalau nggak pakai huruf jar, yaitu namanya maf'ul bih yang sharih. Baik. Kemudian di sini ada tadribat ikhwah, mayyiz al-lazima minal muta'addi fi mayali. Ya, bedakan ya, identifikasi yang mana yang fi'il lazim dan mana fi'il muta'addi dari kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, yashrahul mudarrisu ad-darsa marratain. Guru menjelaskan pelajaran itu 2 kali. Nah, di situ muta'addi apa lazim dia? Ya, untuk lihat fiilnya dulu yang mana? Fiilnya adalah yashrahu. Nah, ada fa'ilnya? Jelas ada. Ada maf'ul bih-nya? Kalau ada maf'ul bih berarti dia muta'addi. Ya. Ada huruf jarnya? Nggak ada. Berarti dia muta'addi. Walaupun ada huruf jarnya juga tetap muta'addi ya, tapi dia muta'addi yang ghairu sharih, yang maf'ul bih-nya ghairu sharih. Baik. Berarti nomor 1 ini fiil ya fiil muta'addi. Nah, kemudian dhahikat tullabu. Hanya ada fa'il saja. Fiilnya adalah dhahika. Ini berarti lazim. Nah, kemudian raja'a abi al-barihata. Dhahika ini tertawa ya. Raja'a abi al-barihata. Raja'a kata kerjanya. Bapak saya pulang al-barihata. Di sini jangan terkecoh ya. Al-barihata fathah dia di situ. Berarti maf'ulun bih enggak. Ya maf'ul yang fathah itu bukannya maf'ulun bih ya. Mansubat itu ada banyak. Yang fathah-fathah itu selain maf'ulun bih. Di sini al-bariha itu artinya tadi malam. Tadi malam itu keterangan waktu.
Dia dzaraf zaman namanya. Ya, atau istilah lainnya maf'ul fi. Ya. Nah, jadi al-barihata mansub bukan karena sebagai maf'ulun bih, tapi karena dia sebagai dzaraf, dan dzaraf itu mansub. Baik. Nomor 4, hafiztu. Ya, berarti roja'a tadi apa? Ya, karena tidak ada maf'ulun bih di sini berarti dia lazim. Baik. Nomor 4, hafiztul Qur'ana wa ana shaghirun. Saya menghafal Al-Qur'an dan saya masih muda, masih belia. Baik, kata kerjanya adalah hafiztu. Saya menghafal. Ada maf'ulun bihnya? Ada, yaitu Al-Qur'ana. Saya menghafal Qur'an. Apa yang saya hafal? Qur'an. Berarti maf'ulun bihnya Qur'an. Ini berarti muta'addi. Baik. Kemudian ijlis huna. Kata kerjanya adalah ijlis. Ya, duduklah. Nah, duduklah. Duduklah itu butuh objek atau tidak? Ya. Ada objeknya nggak di sini? Nggak ada. Berarti dia ialah lazim. Karena kalau antum mengatakan jalasa, antum harus katakan ala. Ya. Jalas tu alal kursi. Nah, di sini nggak ada alanya. Nah, berarti dia fi'il lazim. Baik. Ya, intinya muta'addi itu nggak butuh maf'ulun bih gitu. Nggak butuh huruf jar gitu, langsung aja karena dia cukup kuat gitu. Nah, ijlis huna. Nah, huna di situ sendiri sebagai dzaraf ya. Dzaraf dia. Ya, dzaraf ghairu mutasarrif namanya. Baik, nomor 6, iftahil baba wa aglikin nawafidh. Iftahil baba, bukalah pintu. Ini kata kerjanya. Wa aghliq, tutuplah jendela. Ini dua kata kerjanya. Kata kerja yang pertama iftah, kata kerja yang kedua aghliq. Nah, di sini ada objeknya enggak? Ada maf'ul bihnya enggak? Ada, itu al-baba. Iftahil baba, bukalah pintu. Berarti ada benda yang disuruh dibuka, ada objeknya. Nah, berarti dia muta'addi. Sama dengan aghliq nawafidh juga muta'addi berarti. Nah, baik. Kita sudah ketemu 3 fi'il muta'addi. Selainnya berarti lazim ya. Nomor 7, amarallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam bidzabhi ibnihi Ismail alaihissalam. Kata kerjanya adalah amaro. Fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nah, di sini objeknya apa? Apa yang diperintahkan? Menyembelih. Nah, kata menyembelih di sini adalah objeknya. Ada huruf jarnya enggak? Ada. Maka aslinya amaro ini adalah fi'il lazim, tapi menjadi muta'addi disebabkan adanya huruf jar ba-nya. Paham ya? Jadi nomor 7 ini fi'il muta'addi. Ya, muta'addi dengan apa? Dengan huruf jar. Beda dengan nomor 6 tadi ya. Kalau itu muta'addi murni tanpa bantuan huruf jar. Kalau ini muta'addi yang ghairu sharih. Ya, bahasa kita ya KW lah begitu ya. Muta'addi KW karena dia butuh bantuan kepada huruf jar. Nah, karena muta'addi yang beneran muta'addi itu nggak butuh huruf jar. Baik. Nomor 8, nama tiflu. Nama tidur. Ya, atiflu anak kecil. Nah, di sini kata kerjanya nama. Ya, ini berarti lazim karena tidak ada maf'ul bih. Bagaimana kalau kita mengatakan di atas kasur? Ada kata di atasnya, berarti dia bukan maf'ulun bihnya. Ya, dia maf'ulun bih tapi ghairu sharih jatuhnya. Baik. Nomor 9, kumtu minan naumi mutaakhiran. Saya bangkit dari tidur, bangun dari tidur maksudnya, mutaakhiran, terlambat. Nah, kata kerjanya adalah kumtu. Qama yaqumu. Nah, karena ada kata minan naum. Ya, kalau antum katakan kumtu an-nauma, ya begitu baru dikatakan muta'addi yang murni beneran muta'addi. Tapi ini butuh kepada huruf jar min. Ya, karena dia butuh kepada huruf jar min, maka dia namanya apa? Muta'addi biharfin. Muta'addi dengan huruf jar. Nomor 10, na'budullaha wa la nusyriku bihi syai'a.
mutaakhiran sendiri dia ya itu sebagai hal ya kumtu minan naum mutaakhiran. Nomor 10, na'budullaha wa la nusyriku bihi syai'a. Na'budullaha, kita menyembah Allah. Nah, fiilnya adalah na'budu. Nah, ada maf'ulun bihnya, ada maf'ulun bihnya. Lafdzul jalalah di situ Allah. Berarti dia ini muta'addi tulen. Nah, ini adalah fiil muta'addi yang tulen. Nah, kemudian lam akul syai'an. Lam akul syai'an. Saya belum makan apapun. Akul. Itu kata kerjanya di situ. Akul ini dari kata akala yakulu ana akulu ya. Masukkan lam jadinya akul. Nah, perhatikan kata syai'an di situ. Syai'an di situ sebagai maf'ulun bihnya. Nah, dan tidak ada huruf jar, berarti ini muta'addi murni. Karena dia tidak menggunakan huruf jar dan ada maf'ulun bihnya muta'addi. Nomor 12, ta'ibal ummalu, para pekerja itu kecapean. Kata kerjanya adalah ta'iba. Para pekerja itu kecapean. Ta'ibal ummalu. Di sini hanya ada fa'il, tidak ada maf'ulun bih, berarti dia lazim. Nomor 3, rohabtu bidduyufi, saya menyambut tamu-tamu. Rohaba yurahibu, itu dalam bahasa Arab, ya, artinya menyambut dari kata marhaban ya. Rohaba yurahibu, itu harus pakai bi. Maka dikatakan marhaban bika. Ya. Nggak boleh marhaban anta, langsung begitu ya. Harus pakai bi. Marhaban bika. Marhaban bikudumikum. Begitu. Baik. Ya, maka karena rohaba yurahibu ini butuh kepada huruf jar ba, maka dia ya bolehlah kita katakan dia sebagai fiil muta'addi, tapi dia muta'addi biharfin, ya apa huruf jarnya? Ba. Nah, itu dia muta'addi biharfin. Taib. Kemudian ada cara kedua untuk merubah fiil lazim jadi fiil muta'addi, yaitu dengan merubah wazannya. Ya, ini pembahasan shorof. Insyaallah ta'ala kita akan bahas itu di kesempatan selanjutnya. Kesimpulan kita sampai sini bahwasanya hukum asal fiil itu adalah lazim dulu. Kemudian dia menjadi muta'addi. Nah, dan ada fiil-fiil yang dari sananya dia muta'addi, sudah muta'addi. Ya, ada juga fiil-fiil dari sananya dia lazim, dan kalau ingin jadi muta'addi harus ditambahkan huruf jar ya setelahnya, dan penambahan huruf jar itu menyebabkan dia yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, masih pembahasan lazim dan muta'addi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.